Shalom jemaat sekalian, jumpa lagi dalam Suara Penggembalaan. Temanya adalah bagaimana menerima perbedaan pendapat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai makhluk sosial, maka kita mau tidak mau kita akan selalu berinteraksi dengan sesama. Ketika kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama, pasti ada kalanya menemukan perbedaan pendapat. Perbedaan itu bisa terjadi antara kita dengan pasangan, anak, mertua, orang tua, rekan kerja, rekan pelayanan, atasan kita, atau siapapun juga. Nah, bagaimana kita dapat menerima perbedaan pendapat ini? Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Sebetulnya perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar karena setiap kita itu unik dan memiliki pola pikir yang berbeda satu dengan yang lain. Kita berangkat dari keluarga yang berbeda, pengalaman, latar belakang, value yang berbeda. Sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Paulus dan Markus saja pernah memiliki perbedaan pendapat. Bahkan mereka berpisah di dalam pelayanan. Markus pernah meninggalkan pelayanan Paulus karena ia belum bisa menerima bahwa ternyata bangsa-bangsa lain itu juga diterima Allah, bukan hanya orang Israel saja. Nah, hal ini masih sulit diterima oleh Markus. Perbedaan pendapat ini menyebabkan Paulus menolak usulan Barnabas untuk mengajak Markus kembali pelayanan. Karena Paulus merasa Markus masih belum bisa menerima kebenaran bahwa Injil juga untuk bangsa lain. Yang kedua, kebenaran absolut tidak dapat dinego. Saudara, terkadang memang kita perlu toleransi atau menerima pendapat orang lain, perlu mengubah pandangan kita. Tapi terkadang kita juga perlu mempertahankan apa yang perlu kita pegang jika itu berkaitan dengan kebenaran yang absolut. Kita bisa kok menghargai pendapat orang lain yang berbeda, tetapi tidak harus menerima atau mengubah pandangan kita jika itu berkaitan dengan kebenaran yang absolut. Misalnya, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Memilih pasangan yang seiman dan lain-lain. Tuhan Yesus saja sering menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena kehidupan mereka atau pendapat mereka itu seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tidak segan-segan menegur di depan orang banyak karena waktu itu memang sekalian ngajarin orang-orang yang lain supaya mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Tuhan Yesus juga pernah menegur bahkan marah ketika melihat banyak sekali pedagang di bait Allah dan mereka juga melakukan semuanya itu demi uang. Nah, saudara, untuk kebenaran yang absolut kita tidak dapat nego, tetapi kita tetap bisa menghargai tanpa harus mengubah pandangan kita. Yang ketiga, mengambil jalan tengah atas kesepakatan bersama. Jika sebuah masalah atau keputusan itu bukan tentang kebenaran absolut, tetapi itu masih menyangkut hal-hal yang mungkin seberapa efektif, seberapa bermanfaat, apakah berkaitan dengan kondisi atau dengan menyesuaikan kebutuhan, ya intinya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka tentu perlu cara ya bagaimana supaya ada jalan tengah dan kesepakatan bersama. Sambil mencari cara bagaimana ya jalan yang efektif, yang masuk akal, yang bisa dilakukan sama-sama. Misalnya di dalam kehidupan rumah tangga tentu ada banyak perbedaan antara suami dan istri. Apalagi awal-awal ya masa adaptasi pasti tidak mudah. Namun apabila ada diskusi bersama, maka hal ini bisa menjadi jalan untuk menghargai, menerima pendapat. Diskusi juga bisa membuka ruang untuk menemukan jalan tengah dan kesepakatan bersama. Hal ini bisa juga dilakukan tentu saja ketika ada kasih dan pengertian di antara mereka, sehingga jalan tengah dan kesepakatan bersama itu bisa terjadi.
Paulus pernah berkata, "Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri." Yang keempat, menyadarkan diri bahwa perbedaan pendapat bukan untuk penyerangan terhadap diri, tetapi hanya pandangan saja yang berbeda. Ini mengingatkan kita ya, supaya kita mawas diri, supaya ketika kita melihat ada perbedaan pendapat, maka itu adalah pendapatnya saja, bukan sedang menyerang pribadi kita. Oleh sebab itu, kesadaran ini perlu dibangun, karena hal ini akan membuat kita lebih berpikir objektif dan kita juga tidak mudah sensitif. Di sebuah komunitas tertentu, saya mengetahui bahwa ketika ada perbedaan dalam rapat atau ketika diskusi, mereka melakukan dengan argumentasi dan diskusinya dengan sangat hebat begitu ya. Namun, ketika sudah di ruang makan, suasana menjadi cair dan debat hanya terjadi di ruang rapat. Dari sini saya belajar bahwa perbedaan pendapat itu tidak akan merusak relasi selama kita menganggap perbedaan itu sebetulnya hanya ranah perbedaan pendapat, hanya pendapatnya saja, tetapi bukan sedang menyerang pribadi. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi kami diingatkan kembali bagaimana kami meresponi perbedaan pendapat. Kami tahu ya Tuhan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar yang bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali bagaimana kami mengambil jalan tengah dan kesepakatan bersama dan bersama-sama dilakukan atas dasar kasih. Kami juga diingatkan kami harus memegang teguh kebenaran absolut yang tidak dapat dinegosiasi, yaitu yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga diingatkan ya Tuhan bahwa ketika kami ada perbedaan pendapat, itu sebetulnya adalah hanya pandangan saja yang berbeda, dan itu bukan tentang diri kami, sehingga kami tetap bisa menjalin relasi dengan orang lain secara terbuka, bebas, dan kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.